Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Keintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku. Bacaan Injil untuk hari besok, Minggu ke-23 dalam masa biasa. Diambil dari Injil menurut Santo Markus. Dan katanya Santo Markus, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya karena mereka tahu bahwa Tuhan itu menyembuhkan orang-orang sakit. Maka tiap kali mereka melihat dia, semua yang mereka berpikir bisa disembuhkan oleh Tuhan dibawa kepada dia. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, karena memang dia tuli. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Yang harus disembuhkan adalah telinganya dan lidahnya, karena dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa berbicara. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan ia berkata kepadanya, Ephphatha, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Di YouTube itu karena ada prosedur sekarang yang membantu orang-orang tuli. Khusus kalau masih utuh banyak bagian dari otaknya yang membantu kita untuk mendengar. Mereka membuat operasi supaya koneksi antara telinga kita dan otak yang bisa mendengar itu diperbaiki dengan seperti kawat seperti itu. Dan ada koneksinya, maka orang itu setelah itu diperbaikan, dia bisa mendengar. Oke, tapi Tuhan tidak melaksanakan itu kan. Dengan menyentuh telinganya dan meludah dan meraba lidahnya itu, dia menyembuhkan orang itu. Tapi mungkin reaksinya sama aja. Karena sekarang itu khusus untuk anak-anak kecil ya. Maka anak-anak kecil yang tidak bisa mendengar dan orang tuanya membiarkan mereka dioperasi, dan karena sudah beberapa tahun mereka sudah terbiasa anaknya itu tidak bisa mendengar mereka. Tiba-tiba anaknya itu bisa mendengar. Dan mereka meneteskan air mata ya. Mereka, wah, senang sekali bahwa anaknya itu yang dulu tidak bisa mendengar mereka, sudah bisa mendengar. Hanya harus ada terapi supaya mereka bisa berbicara. Bedanya orang ini yang disembuhkan oleh Yesus, dia sudah bisa berbicara. Walaupun dulu dia adalah orang tuli.
ini yang kata mereka, orang tuanya anak-anak itu yang dulu tuli dan diperbaiki pendengarannya. Ya, ini akan membantu dia untuk supaya kehidupannya itu bisa menjadi lebih sempurna, kan? Mereka bisa mencapai lebih banyak cita-cita di dalam kehidupan ini. Karena memang tidak mendengar itu adalah sebuah halangan di dalam perkembangannya. Dan karena dengan alat itu mereka bisa mendengar, itu sangat memperbaiki situasi anak-anak itu. Nah, oleh karena itu, teman-temannya atau keluarganya orang tuli ini pasti sangat senang. Khusus pada waktu itu, karena bantuan untuk orang-orang tuli pada waktu itu sangat sedikit. Sekarang ada banyak bantuannya, kan? Tapi dulu mereka pasti akan menderita. Nah, ini untuk pendengaran kita yang fisikal. Tapi di dalam rekoleksi ini, salah satu renungan kita adalah tentang iman. Dan katanya Injil juga, iman itu adalah soal mendengarkan firman-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin telinga kita ini yang fisikal, pendengaran kita ini yang fisikal, berjalan dengan baik. Tapi yang pendengaran kita ini yang spiritual, yang harus dipakai untuk percaya, untuk menjalankan iman kita, mungkin itu yang ada masalahnya. Tidak sambung, sehingga kita tidak bisa mengerti apa yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan. Maka katanya Bapak Paus Fransiskus, kita harus belajar bagaimana mendengarkan suaranya Tuhan Yesus Kristus, Roh yang baik, Roh Kudus yang berbicara di dalam diri kita. Nah, mengenai iman, ini pertanyaannya. Apakah kita percaya? Apakah kita bisa mengerti apa itu yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus dari diri kita? Apakah kita sungguh percaya atas semua yang diajari kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus? Atau itu sesuatu yang kita mengulang-ulangi saja karena kita pernah mendengarnya dari guru kita, dari orang tua kita. Tapi sebetulnya pendengaran kita yang ada di dalam belum mendengarkannya, belum bisa mengertinya. Yang dikatakan di dalam Katekismus Gereja Katolik adalah ini. Melalui wahyunya, Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasih-Nya, menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Maka dia datang untuk berbicara sama kita, kan? Dan bergaul dengan mereka, untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan diri-Nya, dan menyambut mereka di dalamnya. Jawaban yang pantas untuk undangan itu adalah iman. Ya, kalau Tuhan itu coba berbicara sama kita, jawaban yang pantas, katanya Katekismus Gereja Katolik, adalah iman. Kita harus percaya, kita harus mendengar, kita harus mengerti, kita harus percaya. Melalui iman, katanya Katekismus Gereja Katolik, manusia menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Pikiran dan kehendak, prosesnya bagaimana? Seperti yang dijelaskan oleh Santo Thomas Aquino. Kita harus dia mengambil itu dari Aristoteles. Nil volitum yang Latinnya, nil volitum nisic precognitum, katanya. Maksudnya kita tidak bisa mengkehendaki sesuatu kalau itu kita belum tahu, ya, kita belum mengerti ini. Maka harus mengerti dulu, baru kita bisa mengkehendakinya.
Yang itu termasuk iman. Kita harus menginginkannya kalau memang kita percaya kepada hal itu kan. Tapi lebih dahulu kita harus mengertinya. Nah, ini soal pendengaran kita yang spiritual. Para kita bisa mengerti apa yang disebut kepada kita oleh Tuhan. Melalui iman, manusia menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Dengan segenap pribadinya, manusia menyetujui Allah yang mewayukan dirinya kepada kita. Aku setuju ke atas semua yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Yang di Adorato Devoto itu, yang ditulis oleh Thomas Aquino tentang Ekaristi. Katanya, ya penglihatan kita ini dan perasaan kita ini semuanya itu gagal melihat apa yang adikudrati di dalam Ekaristi. Karena dengan penglihatan kita yang kita melihat adalah roti. Dengan perasaan kita ini kita merasakan roti. Dan katanya Thomas Aquino, ya visus tactus gustus, yang peraba juga. Yang kita merasakan di dalam tangan kita ini, teksturnya itu roti, tekstur roti. Visus tactus gustus inte fallitur, semuanya itu gagal. Sed auditus solo tuto creditur. Hanya pendengaranlah yang bisa dipercayai, katanya Thomas Aquino. Tuto creditur, yang bisa percaya. Masa yang pendengaran, apa yang kita dengar dari Ekaristi? Dari roti itu yang ada di dalam tabernakel. Pendengaran itu mendengarkan kata-katanya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun yang kita melihat adalah roti, yang kita merasa adalah roti, yang kita meraba itu roti, tapi kita mendengar suaranya Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Pendengaran yang diperbaiki disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam orang yang tuli itu. Sehingga dia senang sekali. Nah, yang harus diperbaiki di dalam diri kita adalah pendengaran spiritual itu. Tuhan, bantulah kami untuk melihat semua yang Tuhan menjelaskan kepada kami. Justru yang dikatakan oleh, yang penjelasannya yang ada di dalam Katekismus Gereja Katolik, ada hubungan dengan pendengaran. Ini ketaatan iman, artikel 4, aku percaya, dan seksi 1, ketaatan iman. Nah, katanya, taat, ob audire, ya, obediencia, yang Inggrisnya itu obey, obedience, kan? Obedience. Taat, ob audire, dalam iman, berarti menaklukkan diri dengan sukarela kepada sabda yang didengar. Okay? Menaklukkan diri dengan sukarela kepada sabda yang didengar. Ini ketaatan, ob audire, obedience, obediencia. Karena kebenarannya sudah dijamin oleh Allah. Kita percaya karena yang menyebutnya adalah Tuhan Allah. Dan yang adalah kebenaran itu sendiri. Sebagai contoh ketaatan ini, kitab suci menempatkan Abraham di depan kita. Kenapa? Karena Abraham itu dulu hidup secara biasa, kan? Dia seorang gembala, dan dia tidak tahu Tuhan sama sekali. Secara umum semua orang tahu bahwa ada dewa-dewi seperti itu, kan. Tapi suatu hari Abraham yang pertama antara banyak orang, karena setelah Adam sedikit demi sedikit suaranya Tuhan itu sudah didengar lagi, kan? Sampai Nuh yang masih bisa dengar, tapi setelahnya semakin lama semakin sedikit orang yang bisa mendengar suaranya Tuhan dan mengerti apa yang dia mau mengatakan kepada kita. Baru Abraham ini.
yang menjalankan hidupnya secara biasa dan tiba-tiba dia mendengar suara. Kamu harus pergi ke tanah itu dan aku akan membuatmu, ya keturunanmu itu banyak dan semuanya itu akan tinggal di dalam tanah itu yang subur dan penuh dengan kekayaan. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Abraham. Oleh karena itu disebut Abraham itu adalah bapa iman kita, kepercayaan kita. Dalam pidato pujian mengenai iman para leluhur, surat Ibrani menonjolkan terutama iman Abraham. Karena iman, katanya surat Ibrani kepada jemaat Ibrani. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia baru mendengar suara itu, ya untungnya dia tahu bahwa itu Tuhan Allah, kan? Dia percaya ini Tuhan Allah, maka aku harus taat, dan dia menaatinya. Dia pergi ke tanah itu. Karena beriman, maka Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Karena beriman, maka Sarah mengandung seorang putra yang dijanjikan. Walaupun yang dijanjikan itu banyak, dia dikasih satu, dia tetap percaya. Karena beriman, maka Abraham mempersembahkan putranya yang tunggal sebagai kurban. Hampir, kan? Karena dihentikan oleh Tuhan. Dengan demikian, Abraham meragakan definisi iman yang diajukan oleh surat Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Maka kita harus bertanya, menanyakan diri. Apakah saya memang percaya? Apakah kepercayaanku itu adalah kepercayaan yang sadar? Yang kita pernah merefleksikan. Karena memang waktu kita anak-anak kecil, kita percaya aja ya. Kita sangat percaya kepada orang tua kita dan guru-guru kita itu, sehingga kita menerima apapun yang mereka mengatakan. Tapi waktu kita sudah dewasa, menjadi dewasa, ini bukan soal meragukan iman kita, melainkan seperti menguji diri. Apakah saya sudah mengerti apa yang saya percayai? Apakah memang saya mempersembahkan intelekku dan kehendakku kepada isi iman ini? Apakah saya sungguh percaya bahwa ada Allah Tritunggal? Ya, memang ada 3 kepribadian di dalam Allah yang satu itu. Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi daging, sehingga tidak ada orang lain yang menjadi sumber keselamatanku melainkan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dia menjadi yang terpenting di dalam kehidupanku sendiri, sehingga saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus Kristus? Apakah saya percaya bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Allah, sehingga lewat dia kita bisa pergi kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita harus percaya, dan ini soal melihat niat mendengarkannya, kan? Pendengaran spiritual yang harus mungkin diperbaiki. Dan itu kita harus meminta penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong membuat kami sembuh. Sembuhkanlah yang pendengaran kami ini, karena kadang memang kami tidak mengerti dan tidak terlalu peduli untuk tidak berusaha untuk mengerti
apa yang kita mempercayai kan, yang dipercayai oleh kita di dalam iman kita sendiri. Betapa relevannya kata-kata itu, katanya artikel ini yang ada di dalam website Opus Dei. Betapa relevannya kata itu yang penuh dengan kelemah lembutan, yang dengannya Allah mengajak bangsa Israel untuk merenungkan makna perjalanan panjang mereka. Mereka dikeluarkan atau dibantu oleh Tuhan Allah supaya mereka bisa keluar dari kebudakannya di Mesir. Dan ada perjanjian ya, ditetapkan lagi perjanjian yang sudah dilaksanakan dengan Abraham. Ingatlah, katanya kitab Ulangan, kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, supaya kamu bisa melihat itu, mendengarkan apa yang dikatakan oleh suara hatimu ini, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini dikatakan di Ulangan. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini iman kan? Kita hidup karena yang firman itu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tuhan mengucapkan kata-kata ini sekarang kepada kita juga. Kepada kita yang di padang gurun hidup, ya, padang gurun kita ini adalah kehidupan kita ini. Kita pasti mengalami kelelahan dan masalah setiap hari. Di mana kesusahan hidup kita, di dalam kesusahan hidup kita tetap dilindungi oleh Allah Bapa. Terkadang perlindungannya datang lewat bantuan tanpa pamrih dari saudara sekeluarga dan teman. Dan terkadang bahkan dari orang-orang yang kita tidak kenal, tapi ingin berbuat baik kepada sesamanya. Melalui caranya yang misterius, Tuhan sedikit demi sedikit menuntun kita ke dalam hatinya. Hatinya yang adalah tempat perjanjian yang sejati. Tuhan itu memanggil kita terus-menerus. Kan? Kalau kita tidak dengar suaranya, bagaimana kita bisa masuk di dalam hatinya Tuhan? Bagaimana kita bisa berdiam bersama-sama Tuhan? Anakku, berikanlah kepada aku hatimu, katanya Tuhan Allah di dalam Alkitab. Anakku, berikanlah kepada aku hatimu dan biarkan matamu mengamati jalanku. Katanya ya Uskup Javier Echeverria yang sebelum Fernando Ocaris adalah ya Bapak Prelat Opus Dei kan. Dia sering mengutip sesuatu yang disebut oleh Santo Jose Maria Escrivá, yaitu semoga katanya que vea con tus ojos, yang bahasa Spanyolnya itu. Que vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Semoga saya bisa melihat segala sesuatu lewat matamu ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Semoga saya bisa melihat semuanya dari sudut pandanganmu, melalui matamu ya Tuhan. Karena demikian kita bisa mengerti dan percaya, kan? Tanpa bantuan dari Tuhan seperti itu, kita tidak akan percaya. Ada banyak orang yang ateis karena mereka tidak tahu bagaimana melaksanakan itu. Mereka menolak bantuan dari Tuhan untuk melihat semua ini dengan kepercayaan yang lebih dalam. Mereka sendiri tidak bisa melihat Tuhan di belakangnya, di belakang ajaran-ajaran itu.
Ya, syukurlah kita beruntung karena kita sudah tahu apa yang benar. Tapi kita harus mengerti bahwa ada banyak orang di sana yang belum percaya, belum bisa mengerti, belum bisa melihat. Tugas kita adalah membantu saudara-saudari kita itu supaya mereka juga bisa percaya, bisa melihat, bisa mendengar. Banyak antara yang terjadi dalam Keluaran orang Israel meramalkan peristiwa masa depan. Tidak semua orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, memasuki tanah perjanjian itu. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mengutip Mazmur 94, meratapi pemberontakan orang-orang dan saat sama merayakan kedatangan Exodus baru. Ada Exodus baru. Oke. Sayang ya, kasihan orang-orang itu yang tidak bisa mengikuti Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa ada Exodus baru. Ya, yang ditulis di dalam Ibrani, surat kepada jemaat di Ibrani. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Ya, ada beberapa yang masuk, ada yang tidak. Nah, ini yang kita menyerukan kepada pesannya Tuhan pada waktu di liturgi, di dalam liturgi. Ini yang kita seringkali menyebut di dalam liturgi, di dalam masa prapaskah. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kita diingatkan oleh bagian dari Injil menurut Santo Matius tentang ini kan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu harus menjadi lembut, harus terbuka hati kita untuk mendengar apa yang disebut oleh Tuhan. Juga sering disebut oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, yang punya telinga itu yang bisa dengar, tolong mendengarkan semuanya ini. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu mengerti itu. Dan katanya Bapak Paus Fransiskus, kita harus melaksanakan prayer of discernment kan. Doa di mana kita bisa membedakan antara apa yang disebut oleh roh yang baik dan apa yang disebut oleh roh duniawi dan jahat. Jangan mendengarkan yang jahat. Jangan membiarkan tertipu oleh itu. Dan bagaimana kita bisa menghindarkan itu? Dengan terus-menerus merenungkan Injil. Karena semua yang baik ada di dalam Injil. Dan dengan sering mendengarkan di dalam hati kita perkataannya Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi terbiasa mendengarkan suaranya. Dan hati yang terbiasa mendengarkan suara Yesus bisa membedakan antara yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dan yang berasal dari roh duniawi itu. Katanya Bapak Paus Fransiskus, tolong melalui doa refleksi membaca dan menerima nasihat yang baik dari pembimbing kita. Silakan membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk. Tanpa kebijaksanaan kearifan, kita dapat dengan mudah menjadi mangsa dari setiap tren baru. Soalnya adalah apakah kita mengejar hal baru atau apakah kita menolak perubahan. Itu mesti kita bisa bingung kan, apakah kita mengejar hal baru atau menolak perubahan. Maka kita hanya
membiarkan diri terbawa oleh yang baru, atau yang baru itu memang baik dan kita menolaknya karena kita tidak mau perubahan. Membedakan antara dua hal ini adalah sulit, tapi dengan bantuan Roh Kudus dan kebiasaan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, kita bisa melaksanakan itu. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang mendengarkan semuanya, kan? Semua yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mendengarkannya dan dia menyimpan semua itu di dalam hatinya. Maka di sana dia percaya. Hatinya tuh Bunda Maria itu penuh dengan kepercayaan kepada apa yang dikatakan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan memang itu adalah hati yang percaya, hati yang penuh iman. Bantulah kami Bunda Maria supaya kami bisa menjadi orang yang percaya juga. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Keintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.